Ijazah kubro berkah Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, jimat keberuntungan dari setiap tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku, bagaimana kabarnya di pagi ini? Saya doakan semoga kita semua, terutama teman-teman semua, penonton setia Cahaya Hikmah Channel, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami melakukan ijazah kubro ya. Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, senjata 1000 kelulusan tes, gitu sahabatku. Nanti di belakang video ini, ya, di belakang video ini kita akan melakukan ijazah kubro. Tinggal teman-teman di kolom komentar jawab saja qabiltu, gitu aja sahabatku ya. Terus kemudian like dan subscribe channel ini agar terus mendapatkan video-video dari kami. Kita akan sering ijazahan, kita akan kaji juga ilmu-ilmunya, serta kita akan membahas berbagai problematika masalah dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim, sahabatku yang dimuliakan Allah. Bahwa kekuatan ijazah atau amalan itu sebenarnya bagaimana sih? Kadang ada orang begini, apa-apa kok amalan gitu ya. Nyatanya tidak semua orang menggunakan amalan itu berhasil. Untuk agar amalan itu berhasil ya, untuk amalan itu agar berhasil itu kita harus melakukan beberapa hal. Bukan hanya semata-mata dengan membaca wirid amalan tadi saja gitu loh. Jadi wirid kita lakukan adalah agar ada dorongan gaibnya. Berarti saya menyikapinya bahwa wirid itu adalah dorongan gaib. Wirid adalah dorongan gaib, dorongan secara gaib. Adapun yang lain itu adalah apa? Adalah kewajiban gitu loh. Misalnya kita mau tes tes PNS gitu ya. Ya harus kita lengkapi semua administrasinya. Harus kita lengkapi semua administrasinya, harus kita belajarnya. Passing grade-nya berapa, kita kejar itu semua itu. Cuma namanya manusia itu ya, kadang-kadang itu hal-hal seperti itu kaitannya bejo ya berarti. Bejo. Sopo sing ngalahno wong bejo gitu ya. Jadi kaitannya bejo gitu loh. Bejo itu contohnya begini ya. Dulu tahun 2014 itu saya waktu tes ya, saya ini juga pegawai dinas sosial, Kementerian Sosial ya, pendamping PKH. Pada waktu tahun 2014 itu saya tes gitu. Tes apa? Tes seleksi masuk pendamping PKH. Nah, di tes itu ya saya pelajari, ya saya pelengkapi semua administrasinya, saya pelajari, belajar materi-materinya. Wah, siang malam belajar di depan gitu. Siang malam belajar, terus pada waktu tes ya, pada waktu tes itu ya antara apes dan beruntung ya, antara apes dan beruntung. Pada tes pertama itu saya mengerjakan tugas ya. Saya mengerjakan tugas. Oh ya, tapi saya yakin tadi itu loh, amalan itu dorongan gaib. Sebelum saya melakukan tes itu, saya wirid Bismillahirrahmanirrahim. Wirid Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin sekali. Ya, nanti saya terangkan syarat-syaratnya agar apa ya, wirid itu memiliki efek yang dahsyat sekali gitu loh. Wirid itu. Nah, pada waktu itu saya itu waktu ujian mengerjakan. Sedangkan ujian saya, nama saya kan Hasan As'ari ya. Selesai ujian babak pertama, ngerjakan 90 soal atau berapa ya, lupa saya pokoknya.
Pokoknya banyak sekali soal yang saya kerjakan. Barang soal saya kerjakan itu ada pengumuman hasil tes itu langsung ya, langsung. Ada dipampang nama-nama yang bisa melanjutkan tes berikutnya itu di 1 jam gitu loh. Habis tes itu langsung muncul nama-namanya. Nama saya itu nggak ada, sahabat. Nama saya itu nggak ada. Hasan Asy'ari itu nggak ada. Akhirnya teman saya yang lolos itu langsung segera ikut tes. Teman saya yang lolos itu segera ikut tes. Bareng teman saya yang tes itu saya wis putus asa itu dalam hati ya wis nggak lulus ya sudah, nggak lulus ya sudah gitu. Tapi tiba-tiba pada waktu itu saya di kantin ya, langsung teman saya tes, saya di kantin, saya merasa sudah nggak lulus gitu ya. Terus ya wis lah memang belum rezekinya di sini gitu ya. Terus saya itu apa salahnya saya lihat nama-nama yang ada di papan itu siapa aja yang lulus. Terus saya selesai di kantin ya, habis saya mendengar info nggak lulus itu saya di kantin, nggak ngopeni ya wis nggak lulus ya sudah gitu, kira-kira gitu. Terus saya akhirnya itu saya lihat papan pengumuman lagi, tak lihat itu ada nama Hasan Asy'ari tapi alamatnya itu Senori. Ini fakta ini, alamatnya itu Senori, sahabatku, bukan Soko. Harusnya itu kecamatan Soko, tapi ini kecamatan Senori. Terus saya tanyakan petugas, Pak, ada nggak nama Hasan Asy'ari di Senori? Dicek itu nggak ada ternyata. Oh ya Mas, ini ternyata Senori ini sebenarnya Soko. Itu sampean ya? Ya oh ya, kita panitia minta maaf Mas, salah loh. Itu seandainya saya nggak membaca wirid Bismillahirrahmanirrahim mungkin nggak tahu, akhirnya nggak ikut tes, akhirnya malah nggak lulus gitu loh. Terus saya akhirnya, waduh, tinggal tes kedua itu tinggal 1/2 jam, sahabatnya. Tinggal setengah perjalanan maksudnya. Waduh, ini saya ketinggalan. Berarti Senori ini betul-betul itu saya, betul-betul nama saya gitu. Iya Mas, kita panitia salah, dikiranya Soko. Waduh, akhirnya itu saya tes itu ikut Senori, sahabatku ya. Sudah diomongi kalau ikutnya tes Senori itu infonya nanti ketika lolos dimasukkan ke Senori juga. Waduh gitu, saya juga kecewa lagi. Tapi saya dengan ya udahlah, pokoknya saya jalani aja dulu gitu. Barang saya jalani, saya tes yang kedua itu sudah megap-megap, itu udah ada keringet itu satu pentol-pentol. Kenapa? Karena teman-teman mengerjakan waktu tesnya itu full, sedangkan saya hanya setengah perjalanan saja. Dan setengah perjalanan itu saya ngebut tes ya. Tes saya ngebut, wis bismillah. Hanya mendalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu bismillah. Saya lakukan tes itu. Ya alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah ternyata tes kedua ini juga lulus gitu loh. Tes kedua itu juga alhamdulillah lulus. Bareng saya lulus itu ya Allah. Ini loh fungsinya amalan itu. Ini fungsinya amalan. Bareng tes kedua lulus, ada tes yang ketiga ya, tes wawancara itu. Sudah saya agak lebih tenang misalnya karena sudah melewati 2 fase tes. Saya ikuti tes wawancara ya, saya hadapi dengan bagus. Ya, bismillahirrahmanirrahim lagi gitu. Sahabatku yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Singkat cerita, akhirnya setelah 1 bulan itu ada pengumuman Hasan Asy'ari lolos. Saya bersyukur sekali saya lolos. Nah waktu itu kan ya saya terus terang belum punya apa-apa ya, lulus dari pondok, belum kerja, wis pokoknya pulang. Lulus dari pondok Tebu Ireng, pulang nggak kerja, ya. Dapat masuk dari pendamping sosial PKH. Pada waktu itu pendamping PKH gitu aja. Itu wis senengnya minta ampun gitu, sahabatku ya. Belum punya bisnis ini, belum punya bisnis itu. Hanya fokus saja pada pada tes tadi itu yang paling saya harapkan. Tapi ternyata betul, itulah saya betul-betul merasakan kekuatan amalan itu adalah dorongan gaib. Makanya setiap teman-teman itu melakukan amalan, posisikan amalan itu adalah dorongan gaib, sahabatku ya, dorongan gaib. Ini akan menjadikan banyak rintangan-rintangan yang bakal terjadi itu dimudahkan Allah. Mungkin ketika kita mengerjakan, wis nggak ngisot jawabannya A, B, C, D, E, nggak ngerti jawabannya, kita asal-asalan jawab A. Dengan keberkahan, kekuatan, dorongan gaib, kita ngamuk ya, ngawis istilahnya asal-asalan ngambil B, ternyata benar gitu. Jadi seandainya kita lagaran tanpa wiritan itu jawaban kita A, B, C, D, E itu yang diawur, yang diacak, wis yang penting jawab itu ada sekitar
50 itu kalau tanpa wirid yang benar cuma 10, tapi dengan wirid ternyata yang benar 30, yang salah cuma 20 ya. Jadi fungsinya wirid itu adalah dorongan gaib yang luar biasa agar kita itu dimudahkan oleh Allah Sang Maha Pandai, yang Sang Maha Hebat gitu. Itu termasuk apa? Termasuk kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk diantaranya ya. Jadi sahabatku yang dimuliakan Allah, amalan itu adalah dorongan gaib. Yang pertama, yakinkan di dalam hati yang sering saya ajarkan, Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Itu tanamkan di dalam mindset kita, pola pikir kita, lisan kita, dan hati kita. Bahwa semua itu terjadi adalah karena kebaikan Allah semata gitu loh. Jangan mengandalkan saya pinter, saya apa. Allah Maha Baik. Kalau orang bodoh mau diloloskan, lolos gitu. Allah Maha Baik. Karena dalam hadis qudsi itu ada keterangan gini, ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Saya itu tergantung prasangka hambaku kepadaku dan saya bersamanya ketika dia berzikir kepadaku. Maka kalau kita prasangka kepada Allah itu kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak lulus, kayaknya nggak lulus, itu terukir di dalam pikiran kita, terukir dalam hati kita, bahkan terucap dari lisan kita. Itu yang bikin itu amalan itu powernya melemah gitu loh ya. Jadi amalan saya melemah ketika saya mengucapkan itu. Tapi ketika saya powernya kuatkan dengan omongan saya, pasti lulus dengan izin Allah, pasti lulus dengan izin Allah, pasti lulus dengan izin Allah. Dalam pikiran kita itu Allah Maha Baik, Allah Maha Baik, pasti memberi kelulusan karena Allah Maha Baik, pasti memberi kelulusan karena Allah Maha Baik, pasti memberi kelulusan karena Allah Maha Baik. Dalam hati pun sama, Allah pasti memberi kelulusan karena Allah Maha Baik. Jadi kita sandarannya bukan kecerdasan kita lagi sudah. Tapi kesadaran kita adalah keyakinan bahwa Allah itu Maha Baik gitu. Keyakinan kita bahwa Allah itu Maha Baik sudah nggak terbantahkan. Kita lakukan belajarnya, kita dorong dengan ijazah dari ulama-ulama karismatik itu. Terus juga kita itu yakini bahwa Allah itu Maha Baik dan saya akan lolos karena kebaikan Allah. Itu tanamkan kuat gitu. Jangan sampai kita punya prasangka nggak lulus. Itu yang menyebabkan doa-doa nggak terkabul yo. Aku wis ndonga ya ora dikabul-kabulno. Makanya dalam hadis diterangkan bahwa doa itu terkabul selama nggak terburu-buru. Loh, terburu-buru itu bagaimana ya Rasulullah, kata sahabat tanya ya. Terburu-buru itu kamu bilang saya sudah berdoa kok, tapi hingga detik ini tidak dikabulkan lah. Kata-kata seperti itu, keyakinan yang seperti itu bikin yang nggak terkabul gitu loh. Makanya pamali atau sirian, wis gak oleh ngomong seperti itu, nggak boleh. Yang ada itu semoga saya diluluskan karena Allah Maha Baik gitu. Semoga saya lulus karena Allah Maha Baik. Kelulusan saya itu yang meloloskan Allah. Nah, itu. Jadi keyakinannya seperti itu. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu adalah pengantar sebelum kita ijazah kubro, ijazah The Power of Bismillahirrahmanirrahim. Di ijazah ini adalah kami dapat dari guru kami di pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Romo, Kiai Haji Ishaq Latif Al-Maghfirullah. Beliau sosok yang paling saya kagumi juga dalam selama nyantri di pesantren Tebu Ireng. Beliau disewani murid-muridnya minta ijazah, dikasih ijazah itu. Dan rata-rata sahabatku ya yang dikasihkan Yai Ishaq itu ya Bismillahirrahmanirrahim, itu enggak amalan yang neko-neko. Mengapa? Karena begini loh, bahwa seluruh kitab samawi itu, Taurat, Zabur, Injil, semuanya itu terkumpul dalam mukjizatnya Al-Quran. Seluruh mukjizat Al-Quran yang 30 juz terkumpul pada mukjizatnya surah Al-Fatihah. Seluruh mukjizatnya surah Al-Fatihah terkumpul saripatinya dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah istilahnya ya sapu jagat lah, sejagat raya kalau dengan Bismillahirrahmanirrahim tak atas semua. Sampai saking hebatnya Bismillahirrahmanirrahim itu, kullu amrin zibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala sesuatu kebaikan apabila tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim maka terputus dari rahmat. Itu diijazahkan kepada kami para santrinya yang dijadikan bekal nanti kalau sudah pulang dari pondok, ada tes PNS, ada tes apa aja, tes masuk perusahaan, tes mau nyalonkan apa, baca ini.
agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan gitu. Intinya gitu aja. Jadi paling suka itu dengan wirid ini. Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Dilakukan sholat hajat malam di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian kita membaca ya Al-Fatihahnya kepada Romo Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Idris Kamali, Kiai Haji Ishak Latif, Kiai Haji Sobari, dan kita kirimi hadiah Fatihah kepada semua guru-guru kita atau ulama se-Nusantara ini, kita hadiahi Al-Fatihah. Setelah itu kita langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1000 kali. Kalau hafal ditambah ya rahimakulli sarikhin wa makrubin ghiyathu wa madadu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sementara ini lupakan dunia dulu ya, lupakan dunia dulu. Yang kita ingat hanya kebesaran Allah, Allah Maha Baik, Allah Maha Besar, Allah Maha Baik, Allah Maha Besar. Ya Allah, dengan kebaikan-Mu berikan kelulusan saya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ijazahkan ke teman-teman semua. Syaratnya ijazah yang pertama like, yang kedua subscribe ya. Pertama like, kedua subscribe, yang ketiga kolom komentar ini tulis qabiltu. Qabiltu nanti saya akan jawab ajaztukum lillahi ta'ala Al-Fatihah gitu. Saya bacakan Al-Fatihah gitu. Jadi tekan like, subscribe ya, tekan like, subscribe, dan kolom komentar tulisi qabiltu. Nanti saya ijazahkan kepada antum, saya jawab ya. Saya jawab ajaztukum lillahi ta'ala Al-Fatihah. Saya jawab seperti itu sahabatku. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita mulai ijazahan kubro. Kita bacakan Fatihah dulu kepada beliau yang mujiz amalan ini. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbi ajma'in wa ila jamil awliya wassalihin fil alam jami'an wa ila hadrati Romo Kiai Haji Hashim Asy'ari wa Romo Kiai Haji Idris Kamali wa Romo Kiai Haji Sobari wa Romo Kiai Haji Adlan Ali wa Romo Kiai Haji Ishak Latif wa ila jami'il awliya wa masyayikh fi Indonesia wal Arabiyah, khususan ila jami'i masyayikh ma'had Tabu Ireng wa khususan ila jami'i asatizi ma'had Tabu Ireng. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ajaztu hadzal wirdi. Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Lillahi ta'ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah, saya ijazahkan Bismillahirrahmanirrahim ini kepada sahabat-sahabat saya, penonton YouTube channel saya. Ya Allah, jadikanlah Bismillahirrahmanirrahim ini memiliki power yang super dahsyat untuk meraih segala kelulusan dari setiap tes yang ada. Ya Allah, karena kebaikan-Mu bahwa Engkau adalah Allah Tuhan yang maha baik dan kami adalah hamba-Mu yang sangat lemah di hadapan-Mu. Ya Allah, berikanlah agar wirid Bismillahirrahmanirrahim ini memiliki power yang kuat untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabatku ya, kita ijazahan. Syaratnya ijazah, tekan tombol like, terus kemudian subscribe ya, terutama subscribe lah. Kalau like terserah, terutama subscribe, like, subscribe, dan jawab qabiltu di kolom komentar. Sahabatku yang dimuliakan Allah,
Jadi bismillahirrahmanirrahim ini saya membuktikan berkali-kali ya. Bukan hanya tes tadi itu. Setelah saya menjadi pendamping sosial PKH tadi itu, saya juga tes ya, tes Kementerian Sosial yaitu penyuluh agama. Itu pun saya lulus sahabatku, padahal saingannya banyak sekali Kecamatan Soko itu. Saya lulus alhamdulillah ya, semuanya karena Allah. Tiba-tiba setelah berapa bulan saya ketahuan bahwa dianggap double job, double akun di kementerian, terus saya disuruh milih salah satu, ya saya milih yang pendamping PKH saja karena mendarah dagingnya sudah di pendamping PKH. Jadi tes apa saja, tes skripsi, tes masuk ujian, tes apa, itu baca ini gitu loh. Berarti agar kita lulus dalam mungkin apa sajalah mungkin tes. Nah, itu kita gunakan wirid ini. Mungkin mencalonkan kepala desa atau apa itu kan juga tes seleksi dan pertarungan, kompetisi di situ ya. Kita bismillahirrahmanirrahim ini memiliki power yang sangat dahsyat. Semoga kita semuanya sukses selalu dalam kehidupan ini, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditekan tombol like, subscribe, dan jawab aja Qabil tuh di kolom komentar di bawah ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, saya doakan semoga kita semua, khususnya subscribe ini, diluluskan dalam setiap ujian, diluluskan dalam setiap ujian, diluluskan dalam setiap ujian, tes apapun seluruh Indonesia, tes masuk pabrik, tes jadi perangkat, tes jadi kepala desa, tes mau ujian jadi karyawan, tes tes itu, tes ini, tes itu. Dengan bismillahirrahmanirrahim ini, insya Allah ada dorongan silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Ada dorongan gaib agar kita itu lulus, diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan yang Maha Baik. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.